Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Nah anak-anak, Ibu akan memberi tepuk semangat dulu untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tepuk semangat dulu ya anak-anak, tepuk semangat. 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 Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Sebentar. Nisa hadir. Asa, Cici, Caca, Tata. Oh iya, hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini yaitu tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah sebelumnya, ada yang tahu nggak keberagaman makhluk hidup di lingkunganku tuh tentang apa aja? Untuk memasuki ke pembelajaran yang pertama, yaitu pengamatan bentang alam di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sendiri yaitu tentang pelestarian hewan langka yang bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, pada di sini itu ada seperti kera, itu termasuk hewan langka. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Berapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka? Siapa yang tahu? Hayo. Nah, ada dua upaya. Yang pertama, melakukan penangkaran, yaitu tentang penangkaran hewan langka. Yang kedua, yaitu mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misal Swaga Marga Satwa, cagar alam, dan kebun binatang dan taman nasional lainnya. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat satu, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Ibu mempunyai pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Yang kedua, apa yang terjadi jika terhadap hewan yang punah? Nah, kalian jawab, nanti Ibu akan betulkan. Ya, benar. Yang pertama, karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak hewan tersebut dapat punah. Yang kedua jawabannya, apabila terdapat hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Nah, ini memasuki pembelajaran kedua, yaitu tentang mendiskusikan sikap bijak terhadap hewan, melakukan penaksiran operasi perkalian pecahan, berkreasi membuat mozaik dari bahan alam. Nah, ini karena kita keterbatasan, jadi untuk mendiskusikan sikap bijak terhadap hewan, langsung saja saya jelaskan materinya. Jadi, kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka. Nah,
kita dapat menghimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut dalam menjaga alam sekitar. Contohnya hewan ialah yang punah. Kita harus berusaha untuk mencegah kepunahan supaya alam kita masih terjaga dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Jika kewajiban warga negara dalam pelestarian hewan langka tidak dilaksanakan, maka hewan akan mengalami kepunahan dan keragaman fauna akan berkurang. Untuk selanjutnya yaitu permainan bola kecil sederhana. Nah, kalian masih pada ingat nggak bola kecil itu apa? Ya benar. Sebelum mempraktekkan, kita harus mempraktekkan dulu gerakan non lokomotor dan gerakan lokomotor. Jadi misal kepala di kanan kan itu nanti dihitung 1 sampai 8, terus kiri 1 sampai 8. Terus memutarkan pinggang, menekukkan badan, tangan dan kaki, menggiringkan badan, membentang tangan dan kaki, memutar badan menghadap ke kiri, ke kanan dan ke belakang. Itu. Nah, untuk bola kecil sendiri yaitu kayak kita melempar bola, kita lompat terlebih dahulu, nanti habis itu melemparnya bola. Sehabis nanti kita bermain bola kecil ini, ibu akan membagi 2 kelompok. Silahkan nanti diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan ini. Selanjutnya yaitu wawancara. Nah, pada wawancara ini ibu akan terangkan terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai topik. Jadi wawancara itu harus sesuai topik. Anak-anak nanti akan wawancara apa? Lah, topiknya apa? Harus sesuai dengan yang nanti akan dibicarakan pada saat wawancara. Yang kedua, jawabannya iya dan bukan iya atau tidak. Jadi harus sesuai topiknya wawancaranya, dan jawabannya itu bukan iya dan tidak. Misalnya wawancara ke pedagang ya, apakah setiap hari penjualannya laris? Lah, itu jawabannya tidak hanya iya, dijabarkan iya laris, terus penghasilannya segini, gini, pembeli setiap harinya segini gitu. Untuk yang ketiga, antar pertanyaan berkesinambungan. Nah, pada berkesinambungan ini dari atas sampai pertanyaan terakhir itu harus berkesinambungan, itu harus sejajar. Jangan misal pertanyaan satu apa, pertanyaan berikutnya apa, nanti pertanyaan akan ke bawah-bawah itu melenceng dari topik, jangan. Terus yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Yang kelima, bahasa yang benar. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Yang keenam, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Yang ketujuh, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana.
Jadi agar hasil wawancaranya maksimal, sebelum wawancara harus sebelum melakukan wawancara harus memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jadi sebelum wawancara itu nanti murid-murid semuanya, anak-anak semuanya nanti menghubungi dulu orang yang akan diwawancarai dan membuat janji kapan akan pelaksanaan wawancaranya dan di mana pelaksanaan wawancaranya. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Jadi nanti misal Mbak nanti jam 10 nanti wawancara. Lah itu nanti kalian datangnya tepat waktu, juga harus jam 10, tidak boleh lebih dari jam 10. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap sopan. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Nah, jadi tadi kan topik. Nah, kalian itu susun dulu pertanyaannya apa aja. Nah, itu kan dibuat daftar pertanyaannya apa aja pada saat melakukan wawancara. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi pertanyaannya kalian apalin dulu sebelum wawancara. Jadi tuh kalian pada saat wawancara tidak selalu membaca apa yang kalian akan wawancarai. Jadi kalian ngomong dengan orang itu tidak membacanya. Yang berikutnya, ketika sedang melakukan wawancara juga harus memerlukan hal-hal penting. Yang pertama, perkenalan diri sebelum wawancara. Jadi kalian perkenalkan diri dulu, kalian dari SD mana, namanya siapa. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Nah, tujuan wawancaranya itu apa, untuk memenuhi mata pelajaran apa. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Yang kelima, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang keenam, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang ketujuh, bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara. Jadi kalau alat perekam ini, kalian bisa mengajak orang tua untuk merekamnya. Yang kedelapan, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara sesama. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Jadi siswa nanti kalau sudah wawancara jangan meminta pengulangan lagi apa jawabannya. Yang berikutnya, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Selanjutnya yaitu setelah melakukan wawancara, mohon diri, ucapkan terima kasih, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, itu yang akan belajar tentang cara menulis laporannya itu sebagai berikut. Format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama, nanti kan setelah wawancara itu kalian harus menulis format yang tadi kalian wawancara tuh apa saja. Yang pertama, latar belakangnya. Yang kedua, maksud dan tujuan dari wawancara tadi tuh apa, sesuai topiknya. Terus topik wawancara, contohnya kan kita tentang tumbuhan dan hewan, kita tentang hewan kan, jadi nanti bisa tumbuhan dan hewan di sekitarku. Terus berikutnya, waktu dan tempat wawancaranya di mana. Terus laporan hasil wawancara itu lagi apa aja. Terus berikutnya kesimpulan. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan.
Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas mimpin doanya. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.